Ya, jadi persiapan di hari pertama gladi ini kita lebih kepada persiapan alat-alat, kemudian, blocking, kemudian persiapan kamera dan, Zoom serta, YouTube. Alhamdulillah lancar hari ini, berkat kerjasama dari, Direktorat PTSI, AP2SC, juga ada dari Direktorat Protokol serta Lab TP tentunya. Last but not least, we are also Economic and Business Economics, Social Science and Humanities 2020. And the first speakers it will be After COVID-19 pandemic, as the main theme in EcoBase, untuk EcoBase gladinya di hari kedua ini, kita sudah mulai persiapan optimalisasi dari peralatan-peralatan yang akan digunakan di hari H. Kemudian kita juga sudah melakukan blocking kamera serta mengoptimalkan talentnya juga. Dan pada hari ini di gladi kedua tidak hanya panitia yang terlibat, tetapi juga peserta yang mengikuti EcoBase 2020 turut serta di dalam gladi ini. Yang terlibat di EcoBase 2020 ini dari mulai gladi sampai dengan nanti hari H tidak hanya dari Direktorat Humas saja, tetapi kami bekerja sama dengan berbagai direktorat yang ada di Unikom, yaitu ada Direktorat PTSI, Direktorat Humas dan Protokoler, Direktorat AP2SC, serta Direktorat Unikom Kreasi Media. Headset juga boleh sebetulnya nanti ketika masuk ke sesi bicara dan tanya jawab. kapan gitu kan? saya bacanya itu paling Wassalamualaikum. Mereka Udah belum kan? dikasih itu nggak? Belum dikasih monitor. Bukan itu, bukan. Alhamdulillah untuk gladi hari ketiga ini berjalan dengan lancar dan sudah dihadiri oleh ketiga keynote dari Korea, dari Malaysia dan dari Indonesia sendiri, serta para pimpinan Unikom serta peserta EcoBase 2020. Jadi kita tinggal menunggu hari H-nya saja di hari Kamis, pelaksanaannya tanggal 17 Desember tahun 2020. Semoga nanti di hari H-nya berjalan lancar. between slide switching between the screen from our screen to your screen. So just to make sure that everything COVID-19 has revealed new era. However, hopefully, this COVID-19 pandemic will be end soon to live happily and Al-Anbiya wal Mursalin wa ala alihi. Sehingga kalau tadi saya lihat di gladi kita yang ketiga sudah kayak beneran sebenarnya saya bilangnya ya, karena saya sudah terlatih kemarin 2 kali jadi Ya sama dengan kita lain gitu. Warnanya pokoknya selain putih. apa tuh iya soalnya juga utamanya dan saya pikir mereka sudah tahu bahwa saya diskusi sama sekian gitu. Terima kasih ya. Kita jangan bisa Bu. Ini adalah hari pelaksanaan EcoBase 2020, merupakan EcoBase kita yang ketiga. Di sini banyak yang terlibat untuk pelaksanaannya, yaitu dari direktorat-direktorat terkait yang ada di Unikom. Alhamdulillah untuk hari ini acara berjalan dengan lancar. Ketiga keynote mempresentasikan materinya di acara plenary session. Keynote kami berasal dari 3 negara, dari Korea Selatan ada Profesor Brendan Hall, kemudian juga ada dari Malaysia, Ibu Dr. Intan Salwani, serta dari Unikom sendiri dari Indonesia, itu Asosiat Profesor Dr. Sony Mulyawan Stiana. Partisipan di acara ini pun ternyata
begitu berantusias untuk mengikutinya melalui channel YouTube. Yes, gracias. I give you another motivation. Persiapannya ini sudah tidak terlalu berat seperti dulu di awal ya, karena untuk konferensinya kali kedua secara online, tetapi untuk kegiatan-kegiatan lain kemarin ada PMB, kemudian wisuda, itu sudah berarti ada total 4 ya dengan saat ini. Jadi persiapannya sudah tidak terlalu repot seperti saat pertama kali kita melaksanakan. Untuk persiapan sendiri kita terbagi di 2 hal. Yang pertama untuk infrastruktur internetnya, dan yang kedua untuk proses broadcastingnya itu sendiri. Sebetulnya secara persiapan itu sama atau mirip dengan INSI test yang kita sudah pernah lakukan sebelumnya, atau bahkan juga mungkin milestone kita sebelumnya itu PMB dan wisuda. Jadi inti persiapannya ya seperti itu. Tadi overall lancar, secara internet lancar, kemudian juga secara moderator, MC, bahkan sampai ke keynote speakernya pun juga berbicara dengan lancar, materi tersampaikan dengan baik, kemudian juga istilahnya proses yang webinarnya juga berjalan dengan baik. Jadi saya bisa katakan overall baik. Alhamdulillah, kalau melihat kelancaran, kita lebih nyaman ya, udah masuk dalam zona nyaman lah. Kenapa? Karena kita sudah ada pengalaman pada saat INSI test ya, yang sebelumnya. Yang INSI test itu pertama kita laksanakan conference internasional Unicom itu secara online. Jadi kalau untuk ICOBES saat ini kita sudah mulai pada zona nyaman. Jadi lebih cepat, gladinya lebih cepat, dan acara pun insya Allah secara umum kita sebut lancar. Jadi kalau persiapan sih alhamdulillah, karena di panitia kita semuanya saling support ya, dan kita melewati 3 kali gladi, dan saya pikir itu cukup membuat kita ngeblend dengan kondisi dan suasana yang akan tercipta pada saat nantinya. Ya saya pikir ini keynote kita adalah keynote yang luar biasa ya, karena memang tadi kita lihat dari semua pertanyaan yang disampaikan saja mereka menjawab itu dengan gamblang dan sangat jelas gitu. Jadi mereka beliau-beliau itu adalah orang-orang yang memang punya kapasitas kemampuan akademik yang baik dan track recordnya baik, dan yang paling penting kan mereka juga rata-rata editor chief jurnal gitu ya. Jadi memang ada outputnya lah dari seminar ini. Kita bisa meminta bantuan para keynote untuk menyampaikan paper-paper kita menjadi bagian dari jurnal mereka yang memang sudah masuk Scopus gitu ya. Harapan untuk ICOBES selanjutnya tentunya berjalan lebih baik lagi, walaupun misalkan kita dengan kondisi sekarang pandemik seperti ini juga bukan menjadi sebuah halangan bagi kita. Makanya pada hari ini kita berhasil melaksanakan ICOBES secara online ya. Semua peserta tersebar di berbagai daerah, di berbagai tempatnya, dan kita bisa melakukan online conference ini. Untuk kedepannya insya Allah ICOBES kita rancang kembali, karena ini merupakan sebuah kegiatan international conference yang rutin kita lakukan di setiap tahunnya. Oke, harapan ICOBES berikutnya, karena ini kan dilaksanakan di akhir tahun 2021, ya harapannya sudah offline kembali, karena ya kita mengingat kita melakukan online ini karena pandemi. Nah harapan kedepannya kita lakukan secara offline, dan offline itu biasanya jauh lebih meriah ya, lebih ramai, karena juga acaranya juga tidak hanya fokus ke webinar itu sendiri, tapi juga bisa menyaksikan biasanya pertunjukan tari ataupun budaya yang ada di Indonesia. Itu sih Harapan kita pasti offline ya, jangan online, karena ada pertemuan, ada ketemu, ada sharing yang lebih face to face bisa dilakukan dengan sesama presenter, dan kita bisa ketemu langsung gitu, mungkin untuk di parallel session. Dan kalaupun di acara utamanya itu kita lebih terasa hubungan antar bidang-bidang ilmu dalam ilmu sosial itu. Ya, tentunya saya berharap ICOBES-nya tentu bisa makin jauh lebih baik, karena menurut saya ini sekarang udah baik ya. Jadi akan dari sisi jumlah peserta, karena kita berharap memang nanti ya kedepannya offline, dan mudah-mudahan nanti jumlah papernya lebih banyak, dan kita sendiri sudah punya jurnal yang memang bisa kita publish dengan Scopus ataupun ya indeks-indeks yang memang diakui oleh dunia pendidikan kita gitu.